Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta didik kelas 6B, kita masuk di pertemuan yang berikutnya setelah kita kemarin sudah membahas mengenai cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, kemudian secara vivipar, dan hari ini akan kita bahas secara ovovivipar. Juga berbagai negara atau 5 negara yang kita bahas selanjutnya di sini, yang termasuk dalam negara ASEAN yang berhubungan dengan kegiatan politik dan ekonomi atau kondisi politik dan ekonomi yang ada di negara tersebut. Ya, kita bahas mengenai perkembangbiakan secara ovovivipar. Pertemuan yang lalu hanya ovipar dan vivipar saja. Nah, hari ini kita bahas gabungan keduanya, antara ovipar dan vivipar. Salah satu contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar terlihat pada gambar. Kita sama-sama tahu itu adalah ikan pari yang dia bertelur kemudian dia melahirkan. Nah, embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Itu yang menjadikan hewan ini termasuk dalam hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini tidak memiliki ciri khusus. Artinya berbagai macam jenisnya dan cirinya, maka tidak dapat digolongkan secara spesifik untuk ovovivipar. Nah, begitulah cara berkembang biak, dan jenis hewannya masing-masing sangat beragam dan sangat banyak. Nah, contoh dari perkembangbiakan hewan secara ovovivipar adalah ikan hiu. Namun tidak semua ikan hiu. Kemudian yang tampak pada gambar yaitu kuda laut dan platypus juga bisa digolongkan sebagai hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Namun juga sebenarnya ada juga yang menggolongkan bahwa platypus ini digolongkan sebagai hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar saja. Nah, beragamnya hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar juga berkaitan dengan beragamnya negara yang tergabung dalam negara-negara ASEAN. Yang pertama atau selanjutnya kita bahas adalah Brunei Darussalam yang dipimpin oleh Sultan, dan hari kemerdekaannya adalah 1 Januari 1984. Nah, negara Brunei ini terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Kalau dalam peta berarti ada di bagian atas. Sultannya Brunei juga merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu oleh penasehat kesultanan. Brunei Darussalam ini adalah negara ASEAN yang terkenal kaya akan minyak dan gas bumi. Sebenarnya Indonesia juga kaya akan minyak dan gas bumi, tapi Brunei ini dikategorikan lebih cenderung kepada negara yang memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam yang sangat melimpah, dan juga tertinggi pendapatan didapat dari hasil alam, yaitu minyak bumi dan gas alam. Yang selanjutnya adalah Laos. Laos ini adalah negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut dari sekian banyak negara yang tergabung dalam negara ASEAN, yang dipimpin oleh presiden, sama seperti Indonesia ya, dipimpin oleh presiden, dan mata uangnya biasa disebut dengan KIP. Bahwa bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos, yang cukup lama juga dijajah oleh Perancis. Nah, Laos ini kebetulan
berbatasan atau bertetangga dengan Kamboja yang dilewati oleh aliran sungai Mekong, sehingga di sekitar aliran sungai itu terdapat pertanian yang subur, tumbuh subur. Nah, hasilnya itu dinikmati juga oleh sebagian besar masyarakat Laos. Negara yang termasuk ASEAN berikutnya adalah Kamboja yang dipimpin oleh seorang raja dengan mata uang riel atau ril. Bahwa Kamboja ini atau pemerintahan Kamboja ini dijalankan sebagai demokratik parlementer. Nah, militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Tidak jauh berbeda dengan negara Laos dan negara-negara ASEAN di yang lain, bahwa negara Kamboja ini juga masuk dalam negara yang memiliki hasil pertanian yang cukup besar di bidang padi dan karet, karena yang tadi dilewati oleh atau ada di sekitaran aliran sungai Mekong. Yang selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar juga dipimpin oleh presiden mata uangnya kyat, bahwa Myanmar ini merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Mirip sekali dengan Indonesia untuk bentuk pemerintahannya. Myanmar adalah negara demokrasi parlementer. Nah, kemudian Myanmar ini adalah salah satu negara juga di ASEAN yang mata pencaharian utama penduduknya dengan bertani, berkebun, dan melakukan pertambangan. Dan Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Tidak beda dengan halnya tadi Thailand. Dan yang terakhir adalah Vietnam, bahwa Vietnam ini adalah negara yang dipimpin oleh presiden, ibu kotanya adalah Hanoi, dan mata uangnya dong, disebut dengan dong. Nah, di Vietnam, badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer. Jadi kepala militernya sekaligus presiden kalau untuk Vietnam. Nah, tampak juga kelihatan bahwa ada aliran air yang cukup besar di negara Vietnam, yang memang negara ini berkembang setelah pulih dari perang, sehingga pariwisata dan kunjungan turisnya membantu perkembangan ekonomi. Tentunya kalau banyak turis atau banyak pengunjung biasanya muncul dan dibangun hotel-hotel, restoran, ataupun alat transportasi yang lain. Baik anak-anak, itu adalah bahasan kita di pertemuan kedua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.